warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantius Eva dari instansi SDN 2 Truring Kabupaten Banyuwangi, mahasiswa PPG Daljab Universitas Mula Warman tahun 2022. Tujuan praktek pembelajaran ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA, materi alat gerak manusia. Yang menjadi latar belakang terkait permasalahan ini adalah disebabkan karena metode yang digunakan guru kurang bervariatif atau inovatif, serta media pembelajaran yang monoton, atau bisa disebut juga kurang menarik bagi peserta didik, sehingga hal ini dapat menurunkan motivasi belajar peserta didik. Permasalahan ini sangatlah perlu untuk diatasi, sehingga harapannya pembelajaran ini atau praktek yang saya lakukan dapat memberikan inovasi atau dapat memberikan inspirasi bagi guru-guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Apa saja yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini? Yang menjadi tantangannya yaitu adalah guru harus mampu memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya. Karena pada dasarnya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Sehingga guru harus mampu untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh murid. Yang selanjutnya yaitu adalah pengalokasian waktu yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada yaitu adalah yang pertama, melakukan apersepsi dengan menggunakan pertanyaan pemantik kepada peserta didik pada awal pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik di awal pembelajaran terkait materi yang akan disampaikan. Ini juga bisa digunakan sebagai guru untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyampaikan manfaat terkait materi yang akan dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dijadikan sebagai menarik minat peserta didik pada pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, memfasilitasi segala gaya belajar yang ada pada peserta didik. Karena pada dasarnya peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di mana saya dalam pembelajaran memberikan fasilitas terkait gaya belajar anak. Yang pertama, saya menjadikan penjelasan kepada peserta didik terkait materi. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Sedangkan saya memberikan media pembelajaran dalam bentuk gambar guna untuk memberikan perhatian atau pemahaman kepada anak yang memiliki gaya belajar visual. Dan yang ketiga adalah memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan gaya belajar kinestetik untuk membuat suatu alat peraga. Hal ini guna untuk memberikan pemahaman yang kuat bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu adalah mengalokasikan waktu, menyesuaikan waktu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, memperhatikan dengan benar waktu yang akan diberikan. Dampak yang terjadi pada saat pembelajaran yang saya terapkan yaitu adalah adanya perubahan yang signifikan terhadap aktivitas peserta didik, di mana peserta didik dengan antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilakukan, karena metode yang diberikan tepat dengan kebutuhan peserta didik. Metode PJBL ini yang digunakan dengan media pembelajaran PowerPoint, di mana anak-anak
ketika ada yang berbau dengan IT, mereka menjadi lebih senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, motivasi belajar anak-anak menjadi meningkat. Dilihat dari keaktifan peserta didik dalam menyelesaikan kerja kelompok, kemudian menyelesaikan tugas individu sesuai dengan waktunya. Dapat disimpulkan bahwasanya metode PJBL ini mampu meningkatkan pembelajaran atau mampu meningkatkan motivasi pembelajaran kelas 5 pada pelajaran IPA materi alat gerak manusia. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu adalah nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan terkait alat gerak beserta fungsinya. Kemudian yang kedua nanti kalian
menjelaskan apa alat gerak aktif itu? Motor. Motor. Sedangkan alat gerak pasif adalah bola. Dari sini bisa dipahami ya. Oke. Alat gerak. Kemudian yang selanjutnya ada apa kali di situ? Alat gerak aktif adalah siapa yang mau menjawab? Oke, Rehan. Bisa dibaca itu? Membuatnya dapat bergerak. Kalau otot itu ada senyawa kimia yang dapat membuatnya dapat bergerak. Kemudian kalau alat gerak pasif, siapa yang mau membacakan? Oke, Bayu. Alat gerak pasif adalah tulang karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Nah, kalau otot tadi bergerak karena dia mempunyai senyawa kimia. Sedangkan kalau tulang dia adalah alat gerak pasif, dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada bantuan dari otot. Itu perbedaannya ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Dilanjut, oke? Untuk yang selanjutnya, jadi kita dapat bergerak itu karena apa? Adanya otot dan tulang. Adanya otot dan tulang. Kemudian di situ dijelaskan tulang dan otot itu bekerja sama dalam bergerak untuk membuat suatu sistem kelompok. Apa tugasnya? Tugas kelompoknya nanti adalah membuat alat gerak manusia. Yang mana kamu nanti bisa membuat sesuai keinginan kamu sendiri ya. Apa saja yang ingin buat. Nah, untuk sekarang di situ di LKPD sudah ada perintahnya. Suruh ngapain sudah ada. Sekarang bentuk dulu kelompoknya. Ayo.
yang dapat terbaik hari ini. Ya, yang lainnya jangan berkecil hati. Besok kalau kerjasama, ayo kerjasama bersama. Oke? Baik, pemirsa, maju ke depan dulu. Bisa dibagikan nanti. Ini buat screen ya. Ini tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi yang besok akan kita pelajari di bagian yang ada di LKS ya. Kalau kita hari ini belajar anggota gerak manusia, besok kita akan belajar tentang anggota gerak pada hewan. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pembelajaran hari ini bagaimanakah? Adakah yang sulit tadi? Beri tepuk tangannya yang meriah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparman, Kepala Sekolah SDN 2 Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah saya mengamati dari proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Tanti Yuseva yang saat ini sedang mengikuti diklat PPG, menurut kami bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tanti Yuseva yang saya amati menggunakan model pembelajaran project based learning sudah sangat bagus karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dari kegiatan pembuka, inti sampai penutup sudah dilakukan dengan sungguh baik. Di sini anak-anak setelah kami amati di dalam proses pembelajaran itu cukup kritis, kreatif, dan juga anak-anak mampu bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan kreatifnya di dalam rangka mengembangkan apa yang telah anak-anak punya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Tanti Yuseva yang dalam hal ini juga menggunakan media LCD yang mana di situ sudah dipaparkan kegiatan-kegiatan yang mampu membangkitkan motivasi, kreativitas, dan juga inovasi anak, sehingga anak di sini sangat terbawa dengan kegiatan itu, sehingga mereka aktif di dalam rangka mengikuti pembelajaran itu, dan akhirnya mereka semua bisa menghasilkan suatu proyek di dalam rangka hasil pembelajaran tersebut. Sekali lagi terima kasih, sudah cukup bagus dan kami merasa puas apa yang telah dilakukan oleh Bu Tanti yang selama ini mengajar di kelas 5.
Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widya Retno, salah satu guru di SD Negeri 2 Celuring, rekan dari Ibu Tanti Yusefa. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Tanti, menurut saya sudah cukup bagus. Ibu Tanti menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan bantuan media berbasis IT, yaitu video dan juga PowerPoint. Terlihat sekali anak-anak sangat senang, bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Tanti, khususnya pada kegiatan membuat kerja kelompok membuat kerangka alat gerak. Menurut saya sangat sesuai sekali model dan juga media yang digunakan Ibu Tanti dengan materi yang sudah diajarkan. Kedepannya saya harap Ibu Tanti bisa lebih mengembangkan lagi inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan juga bisa menginspirasi atau memotivasi rekan-rekan lainnya termasuk juga saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode dan juga media yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina Marta, wali murid dari kelas 5 SDN 2 Celuring dengan wali kelas Bu Tanti Yusefa. Dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bu Tanti sangat menyenangkan dan sangat mengesankan dari sebelumnya, sehingga anak-anak melaksanakan pembelajaran dengan nyaman, serta Bu Tanti melakukan banyak cara untuk pembelajaran anak-anak sehingga anak-anak tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Bu Tanti juga menggunakan banyak media untuk membantu pembelajaran anak-anak sehingga anak-anak mudah untuk memahami pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Anissa, saya kelas 5, saya murid dari Tanti Yusefa SDN 1. Pembelajaran yang